Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-21 yang bertajuk Prejudicial Language atau argumen yang digunakan untuk membuat orang percaya dengan jurus menggunakan kata-kata yang bermuatan emosi. Gunanya, emosi ini nantinya akan mempengaruhi orang ketika mendengarnya. Seperti apa konsepnya? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada disebutkan kalau kesalahan berpikir ini dengan menggunakan kata-kata yang memiliki muatan emosi yang bertujuan membuat orang percaya dengan apa yang kita sampaikan, karena kadang-kadang orang itu dia lebih mudah percaya dengan hal yang bersifat emosional dibanding sesuatu yang bersifat rasional. Padahal kebenaran itu sendiri ditentukan oleh aspek rasional, bukan pada aspek emosional. Memang aspek emosional itu penting, tapi tidak selamanya aspek emosional itu menjadi tolak ukur kebenaran. Ada kalanya kebenaran-kebenaran etis atau logis menggunakan aspek emosional, tapi aspek rasional itu sendiri lebih diutamakan. Kenapa? Karena itulah yang menjadi fungsi dari akal atau titik tertingginya manusia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dua contoh yang sangat relevan dengan proses berpikir yang menggunakan kata-kata bermuatan emosi. Nah, contoh pertama, di sini nyatakan bahwa laki-laki sejati itu pasti merokok. Artinya, kalau ada orang tidak merokok berarti dia bukan laki-laki sejati. Nah, kita perlu melihat di sini kata laki-laki sejati. Kata laki-laki sejati ini merupakan kata yang memiliki muatan emosi. Ketika orang mendengarnya, maka yang disasar adalah emosinya. Itu contoh pertama. Contoh kedua itu, orang Indonesia asli itu pasti pakai produk dalam negeri. Jadi kalau ada orang tidak pakai dalam negeri atau tidak pakai produk dalam negeri, berarti dia bukan orang Indonesia sejati atau bukan orang Indonesia asli. Nah, kita akan menguji apakah kedua contoh ini benar atau tidak. Artinya, apakah statement yang diungkapkan ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Nah, kita akan lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada 4 langkah untuk membuktikan atau cara menyikapi, cara berpikir atau ungkapan tertentu yang memiliki muatan emosi. Pertama, kita harus mengenali istilah. Artinya istilah ini bukan istilah ilmu, tapi istilah-istilah yang memiliki muatan-muatan emosi yang ketika didengar itu sangat berpotensi mempengaruhi orang. Di sini perlu dilihat hal paling penting dilakukan pertama kali adalah mengenali istilah yang bermuatan emosi. Jadi kalau kita sudah mengenali istilah yang bermuatan emosi itu, kita akan meletakkannya sebagai sesuatu yang tidak boleh jadikan pertimbangan, karena sesuatu yang berkaitan dengan emosi itu siapapun bisa, hatta anak kecil pun atau orang yang tidak berpendidikan pun menggunakan emosinya untuk memutuskan sesuatu. Padahal sesuatu yang diputuskan berdasarkan emosi itu selalu salah, dan itu ada banyak buktinya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita menguji seperti apa proposisinya. Setelah kita mengujinya, kita akan mencoba memunculkan proposisi kebalikannya seperti pada poin ketiga ini tentang laki-laki sejati. Tadi dikatakan bahwa laki-laki sejati itu pasti merokok. Jadi kalau ada orang tidak merokok, konsekuensinya dari pernyataan ini adalah laki-laki itu bukan laki-laki sejati. Kenapa? Karena tidak merokok. Artinya rokok diletakkan sebagai sebab atau standar bahwa laki-laki itu adalah yang sejati. Padahal ada sangat banyak tolak ukur yang bisa dijadikan sebagai kesejatian laki-laki itu sendiri, bukan hanya rokok. Nah, ini yang perlu dilihat. Kenapa orang bisa tertarik kepada hal-hal yang bersifat emosi ini? Karena yang menjadi fokus orang itu adalah aspek emosional itu sendiri, bukan pada aspek substansi dari ungkapan yang ada terlontar dari orang. Misalnya kayak merokok tadi atau menggunakan produk yang di luar Indonesia. Takut dikatakan dia itu bukan orang Indonesia sejati. Padahal itu hanyalah doktrin atau propaganda saja yang ingin dibuat. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, kemudian pada poin keempat, jadi kita itu fokusnya pada kebenaran atau kesalahan proposisi, bukan kepada aspek emosional. Tadi sudah saya singgung ini. Nah, jadi ketika kita fokus pada aspek substansi itu sendiri, maka kita tidak akan lagi
repot atau tidak lagi terkecoh dengan aspek-aspek yang non substansial, yang tidak penting, yang bukan inti. Oke, kurang lebih demikian. Nah, terima kasih telah mendengar, karena hal ini banyak sekali terjadi, seperti misalnya dalam pergaulan. Jadi dalam pergaulan itu kadang-kadang ada orang yang didoktrinnya itu kalau misalnya kamu tidak melakukan ini, maka kamu itu bukan laki-laki sejati, bukan anak gaul, kau itu anak manja. Seperti itu. Ada tekanan-tekanan tertentu yang digunakan agar orang yang mendengar itu percaya. Apalagi ketika satu circle itu mengulang-ulang hal yang sama, akan membuat orang baru ini terkontaminasi pikirannya. Jadi kita itu harus jernih dalam melihat apa yang diungkapkan oleh orang, bukan siapa yang mengatakan. Nah, jadi di sini ada satu quotes yang sangat penting dan sangat relevan dengan pembahasan kita, yaitu pikiran manusia kalau tidak didasari dengan pengetahuan, maka akan didasari oleh emosi. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan, tindak tanduk kita itu berdasarkan perasaan atau emosi kita saja. Akhirnya akan muncul penyesalan di ujung-ujungnya. Oke, kurang lebih mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah silahkan dibenarkan, diluruskan di kolom komentar. Wallahu ta'ala a'lam.